Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Ketemu lagi di kontennya Pak Denung. Sekarang kita ada di salah satu tempat yang insya Allah penuh barokah, yaitu rumah kediaman dari Ibu Hajah Ety Sasmithaningrum. Dan tentu saja dong, Bapak Eko pasti ada lah. Tapi untuk saat ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di konten ngobrol bareng sahabat, yaitu Bu Hajah Ety. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Haji? Alhamdulillah. Iya. Bu Haji, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Iya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi adik-adik kita di SMKN 1 Mundu. Yang pertama, Bu Haji udah berapa lama nih? Purna ini udah berapa lama? Purna dari Desember 2019. 2019. Jadi udah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Iya. Tahun ketiga berjalan. Tahun ketiga berjalan ya. Mau nanti Desember. Desember ya. 3 tahun. 3 tahun. Kegiatannya apa ini? Kegiatannya ya di rumah, tapi masih ada ngajar juga sih. Oh iya. Masih ada ngajar di Untag Cirebon, di Fakultas Perikanan. Soalnya itu sih udah dari tahun mulai Untag Perikanan berdiri. Iya. Jadi Kira-kira 95-an lah. sulit untuk dipisahkan ya, Iya. ikatannya batinnya udah. Iya. Ya biarpun ngajarnya hanya seminggu sekali, tapi tetap gitu. Dan itu juga saya pikir refreshing kok itu. Refreshing juga betul. Refreshing Iya, masih kita bisa keluar ngobrol-ngobrol. dengan orang gitu kan. Obat juga itu. Iya, biarpun untuk semester sekarang banyak offline, Banyak, online-nya. banyak online-nya betul. Iya. Tapi tetap bekerja dalam arti kata otak tidak berhenti ya Bu Haji ya. Iya. Terus bergerak. Bergerak terus. Kalau di Mundu tahun berapa sih datangnya itu? Datangnya 1983. Hah? Desember 83. 83? Iya. Wah. Jadi pensiunnya itu berarti udah 37 atau 36 tahun ya, mau tahu 37 tahun di Mundu tuh nggak pindah-pindah kebetulan. Biasanya pegawai negeri itu kan pindah-pindah. Iya. Ini saya tetap di situ. 36 sampai 37 tahun lah. 36, 37 tahun itu kan bukan waktu yang sebenarnya amat sangat lama Wah, ini. lumayan. Yes. Jadi apa ya? Kuncen. Jadi puncak sekolah. Jadi saat tapi sudah saat di Mundu ya. Iya. Di yang di Pasuketan Enggak ya, belum enggak ngicipin Enggak lah ngicipin. ya. Ya, Jadi saya pas masih yang di Mundu. belum. Itu kan Iya. tahun 83, sedangkan di Pasuketan kan apa? 65 sampai berapa tuh ya? 70 sekian paling ya. Iya, saya 83 masuk situ. Jadi udah di Mundu posisinya ya, Bu Iya, Haji? udah di Mundu. Waktu Tapi Bu Haji- kepala sekolahnya masih kepala sekolah yang pertama, Oh, Pak Rohadi. di Mundunya. Mundu ini. Oh, Iya. Iya. Jadi yang masih kepala sekolah yang dari Pasuketan. Kan pertama Pak Rohadi, terus Pak Sonjaya itu tuh. Saya masih pokoknya kepala sekolah SMK Mundu tuh dari mulai namanya STMPL. Ya, saya ikutin semua sampai yang terakhir kepala sekolahnya Pak Ecep. Nah, yang sekarang yang yang Ibu Yeti, Pak Ikhwan, enggak, saya udah pensiun. Udah purna ya. Iya. Nah, ini kan jelas 36 tahun, 37 tahun kan bukan waktu yang sebentar. Iya. Pastilah ada banyak garam. Air garam di Garam SMK Mundu. asamnya. Iya. Saya datang di Mundu tahun 89, 90, Bu Haji. Kalau nggak salah ingat, saya tuh masih ingat Bu Haji itu pernah jadi pembina PMR, ya? iya. Itu Berapa lama itu? awal jadi ya istilahnya yang manajemen itu di PMR. Oh. PMR-nya yang paling saya ingat itu masalah donor darah itu. Sampai dapat dari anak-anak tuh donor darah juara se-Jawa Barat loh.
Pialanya masih ada tuh sekarang tuh, yang di depan ruang itu. Demikian kita masuk, itu ada piala yang tinggi besar, itu piala dari donor darah se-Jawa Barat. Ingat nggak tahun berapa itu? Ya sekitar berapa ya? Saya mulainya itu menggantikan Pak Haji Hudadi 88. Pak Haji Hudadi pernah di PMR juga? Iya, 88 beliau ke Filipina ganti saya. Nah, itu sampai ya mulai dari situ loh. Benar. Dari 88 sampai 90 berapa ya. Lama juga saya di PMR, 3 tahun, 4. Karena saya ingat, saya masuk 89 di Mundu itu, Bu Haji sudah pembina di OSIS di PMR itu. Iya, betul. Yang saya ingat nih Bu Haji, donor darah, kemudian latihan bersama dengan SMA 2. Iya, itu latihan dengan SMA 2. Kemudian kita di PMI itu udah terkenal. PMI-nya bukan PMI yang ini, kabupaten. Waktu itu kita masih ikut yang kota. Betul. Itu. Jadi mengikutnya di kota. Jadi masih latihannya ya dengan orang-orang yang di SMA yang ada di kota. Salah satunya dengan PMR, karena kita bersaing dengan SMA 2. Mulai dari kegiatan, pokoknya semua kegiatan PMI yang berhubungan dengan Palang Merah Remaja, pokoknya juara itu antara Mundu atau SMA 2. Gitu. Tapi lebih banyak di Mundunya lah. Saya percaya itu. Sahabat konten Pak Denung ini, saya masih ingat sekali beliau ini pembina PMR, karena saya datang di Mundu, beliau sudah pembina PMR. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Betul, SMK Mundu waktu itu bergabungnya dengan PMI Kota Cirebon. Setelah saya telusuri, ternyata PMI Kabupaten Cirebon tidak aktif. Betul. Hingga belum aktif aktivitas SMK Mundu akhirnya ke kota. Ternyata persaingannya juga demikian hebat. Itu dengan SMA Negeri 2 nih. Hai SMA Negeri 2 ya. Persaingan waktu itu demikian sehat, sampai ke Jawa Barat juga ya Bu Haji. Iya, sampai ke Jawa Barat. Nah, dari Bu Haji pembina PMR, terus kemana lagi tuh? Dari PMR terus jadi wakakurikulum. Enggak staf dulu enggak ya? Oh iya, staf dulu. Kalau dihitung dari staf mah, ya stafnya aja lama. Zamannya wakakurikulumnya Pak Yudi. Yudi Suroso. Pak Yudi Suroso, wakakurikulum, terus Bu Haji staf itu dengan Pak Wandi. Pak Suwandi, Al-Rosid, ya itu. Lumayan lama di situ. Di staf kurikulum, iya. Nah, jadi wakakurikulumnya juga lama banget. Hampir 12 tahun. Iya. Tuh. Aduh, zaman dulu sih belum banyak orang sih ya. Iya. Staf gurunya juga masih sedikit. Iya, terus Iya. siswanya juga waktu itu dari mulai saya datang itu kan cuma berapa kelas. Iya. Sedikit sampai akhirnya saya keluar itu udah 50 kelas. 50 kelas lebih, 56 kelas itu. Iya, itu. Iya. Di kurikulum 12 tahun pastilah ada suka duka. Iya, yang jelas. Sukanya apa sih? Sukanya yang dulu. Jelas gini, datang paling awal, pulang paling akhir. Itu tugasnya wakakurikulum. Orang lain belum datang. Udah datang. Orang lain udah pulang, kita masih belum pulang. Dan ya. Itu 12 tahun ya? Iya, banyak suka dukanya lah. Yang paling senengnya, ya itulah ngurusin bukan siswanya, guru-gurunya. Oh iya? Iya. Gimana sih senangnya? Atau suka dukanya di mana? Ya guru-gurunya kan ya bagi jam gitu ya. Bagi jam tuh. Orang lain makan mungkin pusing gitu ya. Waktu itu belum seperti sekarang ada komputer ya. Iya. Benar. Jadi saya bikin jadwal tuh sendiri dibantu Pak Wandi. Pak Wandi. Itu yang namanya bikin jadwal permintaan. Permintaan yang guru-guru. Saya yang jangan hari ini, saya mau jamnya ke sini. Nah, itu kalau diikutin, kita stres. Ya dibuat santai aja. Pokoknya kita di kurikulum, nih, ini kuasa kurikulum. Masukan boleh, sedikit-sedikit. Jadi
enak ke kita, enak juga di guru. Makanya tidak semua diterima. Iya, iya. Ya kalau semua diterima nurutin gitu nggak jadi-jadi. Nggak jadi jadwalnya ya. Jadwalnya itu. Kalau sekarang sih kalau di komputer mah enak tinggal. Iya, betul. Zaman dulu mah kan manual. Ya. Manual. Ganti tuh ya bisa 3-4 kali ganti. Karena masalah itu bentrok permintaan ada bentrok jam, gitu ya. Tapi oleh saya sebagai wakil kurikulumnya ngasih tahu ke staf nih, jangan dibikin pusing. Kalau dibikin pusing, kita malah yang pusing lagi. Iya, jadi udahlah, ini kerjaan kita, enjoy aja. Betul. Itu saya anggap yang paling seneng aja lah, gitu aja. Soalnya ya program di kurikulum memang gitu. Kemudian ya yang lainnya ya itulah, ngelihat kehadiran guru, guru-guru. Kalau TU kan bukan bagian saya ya. Guru-guru itu ya hadir kadang-kadang jam pertama nggak ada. Kosong. Ya kurikulumnya yang keliling door to door ke kelas-kelas, siapa yang nggak ada. Ya kalau misalnya lagi saya yang nggak ngajar kosong, bisa saya isi ya. Terus staf saya juga kosong, minta tolong menjaga anak jangan sampai keluar. Memang kalau di Mundu anak tuh nggak keluar-keluar gitu sih, tapi yang namanya satu kelas kan ada 1-2 yang lari nongkrong ke warung. Nah itu mungkin bagiannya Panung itu di kesiswaan. Ya nongkrong gitu kan, nanti kan kalau ada ya bos kita, kepala sekolah kita, nah ini kan ya tanggung jawab kurikulum. Itu tanggung jawab kurikulum. Iya, jadi sahabat, bahwa memang pembagian tugas sudah dilakukan, tetapi ya kembali kepada kita pengambil kebijakan ini semaksimal mungkin bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun juga anak-anak itu bukan kambing. Setelah dimasukkan ke dalam ruangan selesai. Dia nggak begitu kan, pasti ada dinamika dari anak-anak itu ya. Di kurikulum 12 tahun dengan berbagai macam masalah ya. Tapi Bu Haji bisa melewati dengan... Kepala sekolahnya ganti berapa kali ya saya tuh, dari mulai Pak Johari. Pak Johari saya belum bawa ke. Dari mulai Pak Tatang Sukandar. Iya. Pak Maufur. Terus Pak siapa ya? Pak Maufur, Pak Tatang, Pak Wawan. Sempet ya Pak Wawan. Iya, saya lama dengan Pak Wawan. Malah untuk yang saya yang paling berkesan di kurikulum dengan kepala sekolah waktu Pak Tatang, karena Pak Tatang punya ide tentang ISO itu. Iya, itu kerjaan saya dengan Pak Tatang. Pak Tatang ya kepala sekolah sih ya biasalah. Yang obak-abek gitu kan. Manajemen. Ya iya, yang kesana kesininya ya belajar tentang kurikulum, belajar tentang ISO ke sekolah-sekolah lain, dari mulai ke Jawa Tengah, ke Jakarta, Bantul. Itu Bu Haji sudah di WMM, istilahnya WMM ya, atau masih di kurikulum? Masih di kurikulum, udah di ini dulu, udah diajarin gitu. Karena waktu itu belum ada ISO, tapi di kurikulum ya mungkin ya melihat bahwa yang paling cocok gitu di ini ya bagian kurikulum lah, yang banyak ininya gitu. Jadi yang dikasih tahu saya tuh diajak oleh Pak Tatang kemana-mana tuh. Nih lihat SMK mana tuh di Jawa Tengah tuh, Temanggung. Terus SMK yang di ini SMA 13 atau SMK berapa tuh yang di Bandung tuh. Kemudian ke Jakarta tuh. Itu saya tegaskan lagi masih di kurikulum ya? Masih di kurikulum. Belum ada. Belum ada WMM. Belum ada WMM. Jadi ISO masih dikelola atau dikerjakan oleh? Belum ada ISO. Baru ini mulai iniannya apa itu? Persiapan. Iya. Sampai dapatnya sampai dapatnya ISO itulah. Barulah kemudian nanti WMM ada muncul ya. WMM. Tambah satu waka. Namanya Wakil Manajemen Mutu WMM. Nah, ini nih mau ke situ nih. Iya. Nah, Bu Haji kan 12 tahun di kurikulum. Kemudian off. Iya. Berhenti dari kurikulum. Iya. Waktu itu digantiin oleh
Kurikulumnya diganti oleh Haji Pak Abud bukan ya? Haji Abud, betul. Nah, Iya. terus BMM muncul. BMM muncul, saya lah di Bu Haji BMM. kan? Iya, itu. Sahabat, ini teman-teman yang adik-adik kita ini bahwa BMM sedemikian rupa tidak ujug-ujug muncul. Ada. Persiapannya lama. Persiapannya demikian lama. Berapa lama Bu Haji kalau boleh tahu? Setahun, 2 tahun? Lebih. Oh, lebih. Iya. Antara mungkin 3 tahunan. Iya, ya? soalnya kan persiapan ya bikin dokumen segala macamnya itu, kemudian mencari ininya, Friendland iya. itu. Mana yang akan dipakai gitu iya. ya? Kan banyak pilihan, kita Iya, masuk. iya. Akhirnya kita putuskan ya untuk dapat sertifikatnya, kita ambil yang terbaik. Iya, karena iya, kita mikirnya yang lain-lain itu hanya berlaku di Indonesia aja sertifikat itu. Sementara kalau di Friendland itu bisa untuk berlaku internasional. Kita kan keluaran anak-anak kita kan banyak keluar. Iya, akhirnya kepake tuh keluar oleh anak-anak. Ijazahnya itu ada stempnya. Iya, itu kan udah keren. Jadi ini harus tahu nih semuanya ini. Keren tuh, udah pakai. Beliau nih bidan dari sertifikat apa ya? Sertifikat ISO ya. Iya. Ini beliau ini jadi salah satu bidannya. Maksudnya dengan tim ya Bu Haji. Timnya itu mulai dari Pak Saihu, itu dari awal sampai sekarang itu Pak Saihu. Kemudian dengan Bu Irna. Bu Irna sekarang udah pindah ya. Iya, ada juga Bu Anita sebelum pindah ke mana, sebelum diangkat jadi PNS. Itu dengan Bu Anita. Itulah stafnya. Ini nggak boleh lupa ini teman-teman ini ya, bahwa BMM sekarang tidak lahir ujuk-ujuk. Juga ada. Tidak ada ada dengan tidak ujuk-ujuk, tapi melalui sebuah proses yang sedemikian panjang. Beliau adalah satu orang di antara sekian banyak orang yang ikut membidani ISO yang kemudian kelak menjadi ada WMM ini. Beliau ini menjadi waka WMM yang pertama. Iya, sampai diganti, saya berhenti, diganti oleh Pak Rahmat. Oh iya. WMM itu. Ya. Itu Pak Rahmat akhirnya namanya ganti, bukan wakil manajemen mutu. Nggak tahu kesininya namanya apa tuh. Saya juga nggak tahu. Pusing saya, namanya panjang banget tuh. Yang tahu ya Pak Rahmat, nanti tanya ke Pak Rahmat aja. Iya. Hanya mungkin perubahan nama aja. Iya, itunya sih sama. Pekerjaannya sama. Iya. Nah, yang paling enaknya saya, paling berkesan ya buat, dan juga itu membanggakan Mundu. Sejak saya jadi WMM, saya paling ingat banget. Saya, Pak Saiku, Bu Irna itu diminta tolong oleh BKD Kabupaten Cirebon untuk mendidik, di training yang ada di BKD untuk supaya dia dapat sertifikat ISO dulu. Sertifikat ISO-nya itu kan dia belum dapat. Kita bikinkan dokumennya, dibuatkan, tinggal diinikan dengan kebutuhan mereka itu bidangnya apa aja. Nah terus itu mereka dari belum dapat sampai dapat juara. BKD Cirebonnya sampai dapat juara se-Jawa Barat gitu. Juara 2. ISO-nya itu? ISO-nya itu, iya. Itu yang bantunya kita dari tim Mundu itu. Hebat tim Mundu itu, terkenal banget. Terkenal banget tuh waktu itu di sana. Nah, untungnya juga bagi kita, orang-orang BKD, kalau ada urusan orang Mundu yang berhubungan dengan BKD, pasti dipermudah. Iya, betul. Urusan kepegawaian. Iya. Soalnya saya tahu juga, itu urusannya yang mau naik tingkat, yang mau naik ini berkala, itu tahu semua. Termasuk bagaimana membuat ini dokumen tentang kenaikan gaji berkala, kenaikan tingkat, sampai urusan perceraian, saya tahu semua tuh. Saya yang bikinin sama Pak Saisu sama ini. Terus nanti mereka kasih konsep ke kita. Nih, dibenerin gitunya. Udah, saya kan tinggal lihat yang punya kita aja gitu ya, tinggal ganti-ganti. Terus udah bagus akhirnya mereka jadi. Nah, akhirnya mereka juga ikut-ikutan pakai badan sertifikasinya itu Friendland. Yang dipakai Mundu itu. Iya, yang dipakai Mundu akhirnya itu. Nah, kita oleh itu Friendland, ya mau tidak mau SMK Mundu sudah bisa menyebarkan ke beberapa
instansi, lembaga lain. Iya. Tidak hanya lembaga, juga ke SMK lain, sister kita terutama. Iya. Semea Sindang, itu yang kita bantu tuh ya. Terus yang belajar lagi Semea, zaman dulu masih namanya bukan SMK ya, Semea Tufarep gitu. Itu kalau ini datang ke kita. Jadi Mundu itu tentang sertifikat itu ISO itu ISO. ya. Akhirnya mereka kan dapat semua tuh. Ya, yang ngajarinnya dari Mundu, bukan saya, dari Mundu tim gitu. Iya. Yang jelas leadernya dulu ngasih tahu ini. Iya, jadi sahabat ini jadi bisa ke Ibu orang ISO lain. ini. Ini Ibu ISO pakarnya ISO ini. Iya, bangga sekali kita. Nah, ini cerita ini kan belum tentu semua orang tahu ini. Iya, betul. Ini tidak bisa nggak boleh kita menghilangkan alur cerita yang memang terjadi dan kejadian seperti ini, bahwa ISO sedemikian rupa sekarang dibanggakan oleh warga Mundu, tidak serta-merta, tidak ujug-ujug, butuh perjuangan sedemikian rupa. Tadi kalau boleh saya sebut ulang, ada Pak Saihu, ada Bu Irna. Pak Saihu masih di Mundu, masih. Bu Irna udah pindah. P3-kannya di Mundu. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bu Irna yang bahasa Jepang ya. Beliau sudah pindah ke SMK Klangenan kalau nggak salah. Iya, sama satunya Bu Anita itu. Bu Anita sekarang kembali lagi ke Mundu. Balik lagi, tadinya honorer jadi staf di ISO, kemudian PNS sekarang kembali lagi ke Mundu. Ini Bu Anita ya, jadi 3 orang perempuan, 1 laki-laki. 1 laki-laki. Bidan dari ISO di Mundu dan beberapa instansi yang ada di sekitar Kabupaten Cirebon. Ya. Ini membanggakan sekali bahwa tidak salah kemudian ngobrol bareng sahabat dengan beliau ini. Ada satu poin yang harus kita selamatkan informasinya, bahwa ISO tidak serta-merta ada, WMM itu prosedurnya sedemikian rupa, sejarahnya sedemikian rupa, unik, sampai sekarang mudah-mudaan bisa berjalan lancar lagi. Ya. Cuma sudah ganti ini. Istilahnya ganti, ya, saya juga nggak tahu namanya. Ganti istilahnya itu. Tapi ya intinya kan pekerjaannya masalah itulah. Iya, masalah manajemen. Masalah manajemen, betul. Pengaturan. Jadi kalau kemudian di WMM berapa lama ya waktu itu WMM itu ya? Saya tuh udah nginget-nginget tuh lupa sampai berapa tahun, yang jelas lama lah. Berapa kali. Soalnya tiap tahun kan mesti di ini ya, mesti di di sertifikatnya mesti diuji lagi. Diperbarui. Itu udah sering banget kayaknya ya. Jadi udah lebih dari 5 tahun kayaknya. Nah, mungkin Pak Saiku yang tahu itu, apal dia sampai sekarang masih di situ udah berapa tahun. Nah, setelah dari BMM tidak langsung purna, tidak ya? Enggak. Ada beberapa saat. Iya, jadi ketua unit produksi. Oh iya. Ketua unit produksi itu saya pegang kapal. Pernah kapal, itu ya? Apa itu dulu namanya? Permata Bahari. Iya. Benar. Sekarang udah nggak ada kapalnya. Udah nggak ada kapalnya. Tinggal cerita itu. Iya. Ya kalau nggak ada suami saya, pegang kapal, perempuan, pegang kapal. Loncat-loncat dari kapal ke kapal di pelabuhan Kejawanan. Kejawanan ya, waktu itu nyandar di situ ya. Iya, nyandarnya kan di situ. Ya yang bantu kan, saya kan nol di itu. Dunia perkapalan ya. Iya, jadi ada Pak Sukaryono, kapten, ada suami. Jadi yang bisa jalan lah. Kemudian setelah saya, unit produksi tuh, siapa ya yang ganti unit produksi setelah saya? Lupa lagi saya. Lupa juga saya. Pak Haji Oo? Bukan. Atau sebelumnya? Oh, saya sebelum Pak Haji Oo. Sebelum Pak Haji Oo ya. Iya. Itu Pak... lupa saya. Siapa yang ganti saya tuh ya? Kalau WMM sih Pak Rahmat. Rahmat, iya. Kurikulumnya Pak Abud. Iya. Yang ganti unit produksi itu Bu Haji Eli? Bu Haji Eli, iya kayaknya Bu sih. Haji Eli kayaknya iya, ya. Iya, Bu Haji Eli. Iya. Bu Haji Eli, iya. Bu Haji, ada nggak kesan yang bikin Bu Haji jengkel selama di SMK Mundu? Alhamdulillah kayaknya jengkel sih nggak diinget sih ya. Nggak diinget. Apa sih?
orang saya sampai 37 tahun di situ ya. Iya, betul. Apa ya? Jadi bener-bener nggak ada sesuatu yang bikin jengkel keinget, nggak ada ya? Nggak ada yang keinget. Apa sih? Nggak ada. Ya bukan ini, saya kan nggak pernah ini ya, istilahnya kalau ada yang itu nggak ada, misalnya diinin, masukin hati gitu ya. Iya. Lah, namanya juga orang hidup ya. Ya, kemudian orang pada pengen, waktu di kurikulum sih yang paling banyak sih, ya pengen maunya gitu ya. Ya tapi gimana kita ininya aja. Karena saya waktu itu diajarin juga sih sama senior Bapak kepala sekolah kita, misalnya Pak Johari gitu. Itu kan suka ngasih nasihat gitu. Termasuk kalau di ISO sih Pak Tatang. Kalau di kurikulum sih masih zamannya ini. Saya udah jadi wakil kurikulum juga Pak Haji Johari udah pensiun. Saya kan masih sering ketemu gitu. Jadi ya masih sering ngasih inilah ya masukan-masukan yang bermanfaat gitu. Makanya saya sampai bertahan lama di kurikulum gitu. Ya orang-orang yang saya anggap paling inilah ya berjasa gitu di Mundu itu. Soalnya banyak membantu gitu. Pak Haji Tatang ya di ISO-nya. Pak Johari itu. Kalau yang sudah ke sini kan apa ya istilahnya seusia. Iya, betul. Nah, kalau Pak Wawan karena sebentar. Iya. Betul. betul. Iya, tapi zamannya Pak Wawan itu zaman yang kita ISO-nya itu bisa lari keluar. Bisa misalnya mengajak orang lain untuk juga beriso. Iya. Tuh. Jadi, kalau Pak kepala sekolah kan istilahnya manajemen nganterin, nih silahkan ada tugas gini kerjakan, udah beres lapor, nih Pak udah beres. Gitu. Jadi nggak ada ya yang nyangkut gitu-gitu di hati, bikin jengkel udah. Bikin jengkel. Luntur ya. Alhamdulillah ya sebagai manusia sih ada ya itu, tapi bukan dijadikan sampai istilahnya mengkel dijadikan ke hati. Yang namanya orang kerja lah pasti di dalam satu tempat ya perbedaan pendapat kan banyak ya. Kalau yang bikin seneng? Yang bikin senang ketemu jodoh di situ. Tahun berapa? 86. Oh, 8. Nikahnya 86. 86 Bu Haji ke Mundu 80. 83 akhir 84 lah. 83 84. Iya. 3 tahun 4 tahun kemudian ketemu jodoh. Iya. Kita ngobrolnya nanti tentang jodoh Bu Haji. Kita ngobrolnya nanti. Sahabat, istimewa sekali yang tadi saya ingin coba dengar, ingin coba saya tanyakan. Apa sih yang bikin jengkel beliau? 37 tahun. Nggak ada. Yang sampai sekarang sampai beliau kan nggak tahu, saya lupa. Iya udah kayaknya nggak ada ini. Wow. Ngapain lah buat bikin saya merinding saya, artinya bahwa beliau bekerja karena harus bekerja, bukan karena apa-apa. Kalaupun kemudian ada yang bikin jengkel hanya sesaat barangkali. Iya. Itu juga karena pekerjaan mungkin ya. Kalau jengkel yang mungkin jengkel banget itu ya kan pasti ketinggalan di sini ya, keingat-ingat terus. Tapi saya sampai sekarang nggak pernah justru ingat. Itu yang mau saya tanyakan, ternyata tidak ada. Iya, istimewa sekali. Enggak ini. Ya kalau misalnya dengan teman ini biasa itu mah sesaat lah. Jadi nggak masuk ke hati gitu. Iya. Alhamdulillah. Istimewa. Ini adik-adik kita ini harus mencontoh nih. Bu Haji, terakhir pesan-pesan untuk adik-adik kita di Mundu, Bapak Ibu guru ini. Iya. Iya, saya purnawirawan dari SMK Mundu dan selama hampir 37 tahun ya. Yang lebih lama itu mungkin ada senior Bu Haji Eli dan Pak Haji Cecep gitu ya. Tapi saya 37 tahun bisa melihat ya perkembangan dari SMK Mundu sampai namanya ganti beberapa kali gitu ya tuh. Tetap tingkatkan tuh semangat tuh untuk bisa yang jadi terbaik khususnya di lulusan-lulusan yang sifatnya bekerja di kelautan. Tuh. Mereka kan terkenal. Sampai ada kalau ini anak-anak yang pernah kerja di luar cerita, Bu,
setiap saya setiap saya berlabuh di suatu pelabuhan di dunia ini yang terkenal, itu selalu ada Bu, alumni Mundu. Tuh. Istimewa sekali. Iya, ada alumni Mundu itu. Berarti kan kita sudah. Nah, itu dipertahankan. Iya. Jadi tetap mendunia. Iya. Ya. Harus itu. Ya. Jangan malah turun. Nah, karena sekarang kan kita sudah jurusan atau program keahliannya sudah banyak. Ya, tidak hanya ke laut saja, tapi di darat pun kita harus bisa. Iya, betul. Apa yang biasa kerja di darat mah dari budidaya itu ya, kemudian komputer. Gitu. Nah, komputer juga sekarang sudah mulai ini juga, yang tadinya hanya 1 kelas jadi meningkat 2 kelas. Sekarang nggak tahu saya berapa kelas. Oh, udah 3 kelas ya. 3 kelas sekarang. Ya, itulah berarti peningkatan. Kemudian ada program yang baru. Pokoknya semua jurusan harus menghasilkan alumni yang bisa mendunia. Wow. Istimewa. Terima kasih Bu Haji. Iya. Ingat itu ya. Tadi saya merasa tertantang bareng kalian juga adik-adik juga bahwa untuk 1-2 jurusan yang memang sudah konsisten, konsekuen dengan jurusannya, tingkatkan terus, pertahankan alumni-alumni yang bekerja untuk di lautnya. Ya, jangan kemudian konsepnya ke laut tetapi kemudian tidak menuju ke laut, ya. Walaupun yang kemudian di darat juga harus demikian rupa, terus tingkatkan kompetensinya sehingga lulusannya benar-benar mendunia. Ini yang mungkin bisa dijadikan semangat untuk adik-adik kita, untuk lembaga kita. Barangkali itu saja Bu Haji, terima kasih obrolannya. Doa kami untuk Ibu Haji sekeluarga dengan Pak Haji Eko juga, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan, keberkahan untuk selalu bersilaturahmi. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Tetap di konten channelnya Pak Denu. Terima kasih.